Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B Manajemen 2019. Kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek mata kuliah riset operasional. Di sini saya bersama rekan saya sendiri Fitriani, ada rekan saya Anissa Dindasari, Samsidar, Nurlela Lemba, Devi Artamevia Oktavia, Dia Rahmatia, Lisa Salembe, Emiliana Yodu, Carmila Wafiana, Rifki Posende, dan Julianto. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode perencanaan jaringan kerja. A. Pengertian network planning. Network planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. B. Manfaat network planning. Network planning merupakan teknik perencanaan yang dapat mengevaluasi interaksi antara kegiatan-kegiatan. Manfaat yang dapat dirasakan dari pemakaian analisis network diantaranya. Yang pertama, dapat mengidentifikasi jalur kritis atau critical path. Yang kedua, dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat diambil tindakan yang presentatif. Ketiga, mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Yang keempat, sebagai alat komunikatif yang efektif. Yang kelima, memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih ekonomis dipandang dari sudut biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. Yang keenam, dapat digunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Selanjutnya C. Metode network planning atau jaringan kerja. Terdapat beberapa teknik atau metode yang digunakan dalam menuliskan network planning. Di antaranya 1. Metode diagram grafik atau card method diagram digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. 2. Teknik manajemen jaringan atau network management teknik digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi atau IT. 3. Prosedur dan penilaian program atau program evaluation procedure digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. 4. Analisis jalur kritis atau critical path analisis digunakan untuk penjadwalan dan pengendalian sumber daya proyek. 5. Metode jalur kritis atau critical path method digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. 6. Teknik menilai dan meninjau kembali atau program evaluation dan review teknik digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Selanjutnya D. Simbol network planning atau jaringan kerja. Yang pertama, anak panah menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, lingkaran menunjukkan suatu kejadian atau event. Yang ketiga, anak panah putus-putus menunjukkan kegiatan semu. E. Aturan network planning atau jaringan kerja. Aturan yang digunakan dalam menggambar network planning diantaranya. Yang pertama, di antara dua kejadian yang sama, hanya boleh digambarkan satu anak panah. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. Yang ketiga, aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Yang keempat, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian atau initial event dan sebuah saat paling cepat diselesaikan kejadian atau terminal event. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu metode jalur kritis atau critical path method. Critical path method merupakan algoritma berbasis matematika yang membuat jadwal kelompok aktivitas-aktivitas proyek yang menentukan jalur kritis atas aktivitas-aktivitas tertentu. CPM merupakan salah satu alat paling penting dalam manajemen proyek modern.
beberapa penjelasan tambahan mengenai Critical Path Method atau CPM, yaitu pertama, penentuan jalur kritis ditentukan oleh analisis network yang melakukan perhitungan early start, late start, dan late finish untuk semua aktivitas tanpa memperhatikan keterbatasan sumber daya dengan analisis forward path dan backward path pada jaringan jadwal. Kedua, menentukan jalur kritis aktivitas pekerjaan proyek yang ditandai dengan jalur terpanjang dengan durasi yang lama dalam penyelesaiannya. Ketiga, teknik ini juga akan segera otomatis menghasilkan keluasaan jadwal yang disebut float. Keempat, CPM dibangun atas suatu network yang dihitung dengan cara tertentu dan dapat pula dengan software sehingga menghasilkan suatu rangkaian pekerjaan yang kritis. Jalur kritis akan berguna dalam menentukan prioritas manajemen proyek untuk menjaga jadwal proyek. Sedangkan float akan berguna dalam perataan sumber daya keduanya secara bersama-sama, berguna untuk mendapatkan biaya yang efisien untuk melaksanakan proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perbedaan antara CPM dan PERT adalah bahwa CPM menggunakan satu jenis waktu untuk perkiraan waktu penyelesaian setiap kegiatan, sedangkan PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu perkiraan waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. CPM digunakan jika waktu penyelesaian setiap kegiatan diketahui dengan pasti di mana tingkat deviasi realisasi penyelesaian dibanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. Sedangkan PERT digunakan pada kegiatan yang waktu penyelesaiannya yang lebar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, menghitung early start dan late finish. Dalam metode PERT atau diagram jaringan, setiap kejadian akan diwakilkan oleh sebuah simpul, sedangkan sebuah kejadian akan diwakilkan oleh anak panah. Jalur kritis dalam diagram PERT merupakan jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal diagram jaringan sampai dengan kegiatan akhir dari diagram jaringan yang waktu pengerjaannya tidak dapat ditunda. Karena jika pengerjaannya ditunda, maka akan mempengaruhi waktu pengerjaan proyek. Contohnya bisa dilihat di gambar. Untuk menentukan jalur kritis dari sebuah proyek dapat menggunakan algoritma jalur kritis dengan melakukan perhitungan waktu mulai tercepat early start time untuk masing-masing kegiatan dan waktu selesai terlama. Latest finish time, perhitungan early start dan latest finish menggunakan 2 cara, yaitu forward pass untuk menghitung waktu mulai tercepat. Untuk menghitung ES digunakan rumus waktu mulai tercepat tambah waktu kegiatan. Bila terdapat 2 kegiatan yang dilakukan atau lebih dalam satu simpul, maka pilih kegiatan dengan waktu terbesar di antara kegiatan-kegiatan tersebut. Backward pass untuk menghitung waktu selesai terlama. Untuk menghitung LF digunakan rumus waktu selesai terlama kurang waktu kegiatan. Bila terdapat 2 kegiatan yang dilakukan atau lebih lama atau lebih dalam satu simpul, maka pilih kegiatan dengan waktu terkecil di antara kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, Critical Path. CPM atau Critical Path Method adalah sebuah konsep atau metode dalam proyek manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek sehingga kamu dapat menyelesaikannya secara maksimal tepat pada waktunya. Metode ini akan sangat membantu proyek manajemen dan menganalisa, merencanakan, dan menjadwalkan proyek dengan lebih efisien. Pasalnya, dengan menerapkan proyek ini kamu bisa menentukan yang pertama, daftar semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, tugas mana yang paling kritis dan artian paling berpengaruh terhadap total waktu yang dihabiskan dalam proyek tersebut dan harus lebih diprioritaskan. Yang ketiga, cara terbaik untuk menjadwalkan semua tugas dalam proyek agar memenuhi target pada minimal penyelesaian. Beberapa kelebihan dari Critical Path Method adalah
Yang pertama, membantu project manager memberikan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membantu menetapkan jadwal dan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, membantu membuat prioritas tugas. Yang keempat, menghindari hilangnya fokus dan mengerjakan banyak tugas dalam proyek. Yang kelima, mendapatkan gambar kegiatan yang dapat berjalan paralel satu sama lain. Yang kelima, mengidentifikasi elemen paling dalam proyek. Yang ketujuh, membantu menentukan cara pencapaian tujuan. Sementara kekurangan dari critical path method adalah yang pertama, tidak terlalu efisien bila proyek terlalu besar dan kompleks. Yang kedua, kurang cocok diterapkan bila banyak informasi dan proyek. Yang ketiga, dalam beberapa proyek mengidentifikasi jalur mana yang paling kritis mungkin akan terasa sulit. Yang keenam, CPM diterapkan dengan asumsi bahwa kamu mengetahui bahwa pasti yang dibutuhkan lebih setiap aktivitas dan proyek, namun dalam praktiknya kadang tidak semudah itu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan critical path method. Secara sederhana, ada beberapa tahapan dasar pada saat menerapkan critical path method. Beberapa tahapan dalam CPM adalah yang pertama, identifikasi tugas atau kegiatan. Dengan membuat daftar kerja, kamu bisa melihat semua tugas dalam sebuah proyek sehingga membuatnya lebih mudah dikelola dan diukur. Yang kedua, identifikasi urutan dengan mempertimbangkan hubungan antar tugas dan aktivitas dalam proyek. Yang ketiga, buat jaringan aktivitas dengan menggunakan tanda panah untuk menghubungkan aktivitas atau tugas yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ketergantungannya. Yang keempat, tentukan waktu penyelesaiannya juga. Kita dapat menghitungkan berdasarkan beberapa banyak waktu yang harus dihabiskan untuk setiap tindakan. Kamu bisa menentukan waktu yang dibutuhkan menyelesaikan seluruh proyek. Yang kelima, temukan critical path atau jalur kritis. Kita mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek dengan benar. Kita dapat membuat urutan terpanjang pada jalur kritis atau critical path dengan menggunakan parameter berikut ini. 1. Early start, waktu ketika semua tugas sebelumnya diselesaikan. 2. Early finish, waktu mulai terdekat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 3. Late finish, semua aktivitas yang diselesaikan tanpa menunda deadline. Yang keempat, late start, waktu berakhir dikurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan apapun tugas. Yang keenam, perbarui perkembangan critical path. Dengan selalu memperbarui diagram, kita bisa mengevaluasi apakah proyek kita tepat waktu atau kita melakukan penyesuaian lebih lanjut. Dengan menerapkan critical path method, maka kita dan tim tidak hanya bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dalam sebuah proyek, namun tim juga semakin menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan proyek, maka setiap bagian dalam tim bergantung satu sama lain. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu metode review proyek atau PER. Pengertian PER, Program Evaluation and Review Technique, atau PER adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu, penyelesaian kegiatan yang acak. Bisa disebut PER merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Adapun tujuannya, tujuan penggunaan metode PER. Penggunaan metode PER dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasi dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan yang terakhir, mempercepat selesainya proyek. Kemudian dalam metode PER digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu yang pertama, waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil
untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100. Kemudian yang kedua, waktu pesimis. Suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Adapun berikut langkah-langkah dalam menentukan PERT, yaitu yang pertama, identifikasi kegiatan spesifik. Yang kedua, tentukan urutan kegiatan yang tepat. Yang ketiga, bangun diagram jaringan. Yang keempat, perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang kelima, tentukan jalur kritis. Dan yang terakhir, perbarui grafik PERT. Selanjutnya, diagram PERT. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Sayangnya, ada sejumlah kegiatan baru yang dapat dimulai apabila semua kegiatan yang menjadi persyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Itulah yang melatar belakangi dikembangkannya diagram PERT, di mana mampu memudahkan analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram PERT dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Terdapat 2 komponen di dalam diagram PERT, yaitu yang pertama, aktivitas yang digambarkan panah dengan busur. Yang kedua, tonggak event atau acara yang digambarkan dengan simbol titik atau lingkaran. Gambar bisa diperhatikan. Yang kedua, proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Yang kedua, menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, menyusun dan membuat model diagram jaringan. Yang keempat, menentukan tahapan dan jalur kritis. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Penggunaan metode PERT dalam network planning ditujukan untuk mengetahui berapa nilai probabilitasi kegiatan proyek, khususnya pada jalur kritis. Harapannya dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan diagram PERT. Diagram PERT memiliki banyak kelebihan dan keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek, diantaranya sebagai berikut. 1. Mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek. 2. Memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai jadwal yang telah ditentukan. 3. Menyediakan tahap atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuhkan waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Dan yang terakhir, keempat, menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Selanjutnya, secara umum kekurangan penggunaan metode PERT adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan proyek seringkali disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif. Oleh sebab itu, penggunaan metode CPM dan PERT ini diharapkan dapat menciptakan kegiatan proyek yang efisien sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Kualitas proyeknya masih terjaga tanpa mengalami pembengkakan biaya pelaksanaan cost overrun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.